Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga perjalanan Anda pagi hari ini berjalan lancar dan semua aktivitas kita dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini dengan Bang Ucup Ji menuju lokasi Hotel Swiss Bell di Jalan Ujung Pandang dan akan membawakan materi komunikasi efektif untuk 1000 relawan COVID Sulawesi Selatan. Semoga kegiatan ini berjalan dari awal sampai akhir, dan buat teman-teman yang masih sementara di jalan, hati-hati, dan kami berharap Anda sampai dengan selamat di hotel ini dan pulang tanpa kekurangan satupun. Dan buat yang menyaksikan video ini, Anda jangan lupa like and subscribe di channel Bang Ucup Ji, dan silakan share jika video ini bermanfaat. Oke, salam sukses buat Anda, salam tangguh dan salam kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, sehat, dan dahsyat selalu buat teman-temanku dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan Bang Ucup Ji di channel inspirasi dan motivasi usaha. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang sebuah tugas yang tak kalah pentingnya yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Maros kepada kami selaku fasilitator 1000 relawan Sulsel tanggap COVID-19 yang ditargetkan agar seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan bisa menjadi zona hijau dari peredaran virus COVID-19 yang merajalela di seluruh negara. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini, di hari ketiga, materi yang insya Allah yang saya akan bawakan di teman-teman peserta relawan COVID yang ada di Maros, Goa, dan Makassar, berjudul komunikasi efektif di tengah pandemi COVID, ya. Karena pada saat kita di new normal, kebiasaan baru ini, kita tidak lagi sama seperti di awal, pada saat awal bulan 3, maksudnya corona yang begitu mencekam hampir semua lorong dan kompleks, bahkan perumahan tutup dengan palang-palang. Tapi yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana berkomunikasi, memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana manfaat dari 3M. Apa itu 3M? Anjuran pemerintah sama dengan anjuran yang diajarkan pada agama kita. Jagalah kebersihan, karena kebersihan adalah bagian dari iman. Yang pertama, pakai masker. Kenapa kita harus pakai masker, sahabatku? Karena dengan memakai masker kita bisa terhindar dari yang namanya debu ya. Pada saat kita naik motor, kita akan terhindar dari debu. Kedua, kita terhindar dari percikan bersin, baik itu diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, bisa memfilter bakteri atau virus yang berterbangan, ya, yang ada di jalan. Nah, itu teman-teman. Dan yang kedua, kenapa kita harus cuci tangan? Karena cuci tangan itu
sama dengan membersihkan diri dari kotoran yang pernah kita lakukan dengan kontak, baik merupakan kontak fisik terhadap seseorang maupun benda-benda asing yang telah kita pegang, seperti uang, kita memegang benda, sendok, kita mau masuk ke rumah atau ke kantor memegang gagang, masuk di ATM, dan itu semua orang sudah melakukan kontak di tempat itu. Jadi kita wajib cuci tangan, teman-teman, ya. Tujuannya adalah untuk diri kita sendiri, membersihkan diri kita sendiri dan buat keluarga kita. Nah, yang ketiga, jaga jarak. Nah, kenapa kita harus jaga jarak, sahabatku? Karena ternyata virus COVID-19 ini kan tidak kelihatan. Jika orang yang terkena OTG, orang tanpa gejala, kita tidak tahu bahwa orang itu terkena COVID. Karena pada saat virus ini bermutasi, dia bisa mati di udara kurang lebih 8 jam. Nah, pentingnya menjaga jarak ini supaya kita tidak kontak langsung terhadap baik yang terkena virusnya sendiri ataupun orang, karena kita sudah bisa menjaga diri kita, memfilter diri kita pada saat kita berkomunikasi. Nah, tentunya bukan maksud lain untuk menghindar, tetapi menghargai orang lain agar tidak tertular oleh virus COVID atau sejenisnya lah. Nah, buat teman-teman yang menyaksikan video ini dan mendengarkan pesan dan pesan dari saya, jangan lupa Anda boleh like and subscribe di channel Bang Ucup Ji. Semoga tips dan trik komunikasi di masa pandemi corona ini bisa berjalan efektif. Jadi pada saat kita juga menyampaikan ke orang-orang, kita menggunakan beberapa metode, baik secara verbal, langsung maupun non-verbal. Nah, jadi bisa kita menggunakan bahasa isyarat atau bisa kita bertatap muka seperti itu. Nah, tentunya kita sesuaikan dengan kultur budaya yang ada di masyarakat itu. Jadi kalau kita ada di lingkungan adat, ya kita pakai cara adat. Nah, kalau kita berada di lingkungan Muslim atau kita berada di masjid, ya pakailah bahasa ustadz agar mudah dimengerti dan dipahami. Gunakan bahasa yang singkat, jelas, padat, dan mudah dimengerti. Nah, kalau ada di lingkungan mahasiswa, ya mesti juga kita pakai bahasa mahasiswa. Jadi bisa kita menggunakan bahasa ilmiah. Jadi jangan kita menggunakan bahasa teknis atau ilmiah di lingkungan orang tua. Pasti dia tidak paham, sahabatku. Nah, setelah Anda melakukan itu, Anda juga boleh melakukan dengan cara bercerita tentang fakta bahwa COVID ini betul-betul ada. Bapak Ibu kan sudah tahu, sudah ada di media massa, sudah ada di TV, ada di media cetak, sudah ada orang-orang di sekitar kita yang terkena. Jadi pada saat kita bercerita tentang COVID, bagaimana caranya masyarakat itu bisa tahu 3M itu, kita harus yakin dulu, minimalnya kita harus pakai masker. Mustahil orang akan dengar pesan kita kalau kita sendiri yang sebagai pemuka masyarakat atau orang yang menyampaikan 3M ini tidak melakukan 3M. Jadi kita harus pakai masker, kita harus jaga jarak, dan kita harus cuci tangan. Itu sahabatku, karena apa yang kita sampaikan orang melihat dari apa yang kita lakukan. Jadi masyarakat lebih pintar, dia melihat gerak-gerik kita.
pasti masyarakat bilang, loh kok dia nyampaikan dia sendiri nggak pakai masker, gimana mau ikut masyarakatnya. Nah, gitu teman-teman. Oke, sekian dulu mungkin tips dan trik pesan dari saya. Mudah-mudahan komunikasi efektif di tengah pandemi corona pada saat ini bisa berjalan efektif, khususnya di Kota Makassar, Goa dan Maros yang saat ini sementara mengikuti relawan COVID-19 yang dipersiapkan untuk terjun langsung di masyarakat. Dan saya ucapkan salam tangguh buat teman-teman. Semoga tugas yang teman-teman emban menjadi nilai ibadah dan manfaat buat orang banyak. Oke, sekian dulu dari saya, Bang Ucup Ji, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat bertugas.